kemudian muttarib, kemudian juga al-idraj insyaallah taala. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan-pembahasan berikut, seperti biasa kita murojaah terlebih dahulu, dikarenakan kita 2 hari liburnya, maka insyaallah kita mulai murojaah dari awal insyaallah taala. Taib ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan pekan yang lalu, alhamdulillah kita sudah membahas terkait dengan keutamaan mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan dengan muqaddimah, ya, di mana kita mulai dari mengapa penulis rahimahullahu taala memulai kitabnya dengan mencantumkan basmalah, dikarenakan setidaknya ada 4 alasan yang menjadikan para ulama memulai muqaddimah di dalam kitab mereka dengan basmalah. Kemudian kita sudah jelaskan terkait dengan ilmu mustalahul hadis. Taib. Siapa yang bisa menyebutkan apa definisi mustalah hadis? Ada yang masih ingat? Apa yang bisa? Nah. Nah, barakallahu fiik, mumtaz. Nah, ilmu mustalahul hadis adalah sebuah ilmu, ya, yang mana tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan seorang rawi dan riwayat yang dibawanya apakah bisa diterima atau ditolak. Nah, maka berdasarkan definisi di atas kita sudah tahu bahwa di antara faidah ataupun manfaat kita belajar ilmu mustalahul hadis adalah untuk mengetahui mana riwayat yang boleh diterima, mana riwayat yang ditolak. Kemudian kita sudah jelaskan hadis, khobar, athar dan hadis qudsi. Naam. Para ummahat, ibu-ibu, ada yang bisa menjelaskan apa perbedaan antara hadis, khobar, athar dan hadis qudsi? Naam. Ibu-ibu sudah ada? Silakan ibu-ibu. Apa perbedaan hadis, khobar, athar dan hadis qudsi? Perbedaan hadis, khobar, asar dan qudsi. Kalau hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik itu sifat, perbuatan, apalagi ya, fisiknya. Kalau untuk khabar itu hampir sama dengan hadis. Naam. Dia disandarkan secara general atau umum. Kalau asar dia disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Naam. Kalau hadis qudsi hadis yang secara lafaznya dari Allah, maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi, gitu ya. Maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi. Taib, Ya. barakallahu fiik. Nah, kita sudah jelaskan perbedaan antara hadis, asar, ya, khobar dan juga hadis qudsi. Di mana hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah itu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrirnya Nabi, sifat fisik ataupun sifat apa? Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ada yang bisa menyebutkan contoh perkataan Nabi, hadis Nabi? Banyak ya? Contohnya apa? Saking banyaknya nggak ada yang tahu. Contoh hadis berupa perkataan Nabi. Hah?
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Perbuatannya Nabi, hadis tentang wudu, tentang tata cara salat Nabi, takrirnya Nabi, daging, biawak, gurun, ya, atau dob. Kemudian contoh dari sifat akhlaknya Nabi, akhlak Nabi, kana khuluquhu Al-Quran, ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dermawan, dan semakin bertambah kedermawanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Adapun fisiknya Nabi, bagaimana tentang rambutnya Nabi, hadis-hadis yang berbicara tentang fisiknya Nabi dan lain sebagainya. Taib. Kemudian ikhwatul Islam, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, secara singkat saja kita sudah jelaskan pembagian khobar, bahwasanya khobar itu berdasarkan metode penukilannya dibagi menjadi berapa? 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Kemudian hadis mutawatir dibagi menjadi 2, yaitu lafdhan wa ma'nan dan makna saja. Kemudian kita sudah jelaskan pembagian hadis, ya, berdasarkan derajatnya, ya, berdasarkan derajatnya. Sebelum kita masuk kepada pembagian hadis ahad, ya, kita sudah sebutkan di antara contoh hadis-hadis yang berkaitan dengan hadis yang mutawatir makna, itu hadis-hadis yang berkaitan dengan apa? Syafaat, kemudian masul khufain. Naam, kemudian apa? Telaga haud, kemudian ru'yatullah, melihat Allah dan lain sebagainya. Taib. Kemudian kita jelaskan bahwasannya mutawatir itu yufidu al-ilm. Kemudian hadis ahad dibagi menjadi 3, masyhur, aziz, gharib. Naam. Kemudian kita sudah mengetahui masing-masing daripada definisi apa itu masyhur, aziz dan gharib. Kemudian kita juga sudah bahas pembagian hadis ahad berdasarkan derajatnya. Dibagi menjadi berapa? 5. Apa saja? Sahih lidatihi, sahih li ghairihi, hasan lidatihi, hasan li ghairihi. Naam. Kemudian kita sudah jelaskan secara panjang lebar terkait bagaimana kita bisa mengetahui sebuah hadis dikatakan hadis yang sahih, ya, yaitu dengan 2 cara. Kemudian juga kita sudah bahas apa itu sahih li ghairihi beserta contohnya, hasan li dzatihi, ya, sampai kepada pembahasan tentang hadis dhaif. Taib. Pertanyaannya adalah hadis ahad itu tufidu apa? Tufidu dhon. Ya, yang mana tufidu dhon ini lebih dekat kepada apa? Boleh diterima. Kemudian kecuali hadis dhaif, bahwasanya hadis dhaif secara umum tidak boleh diamalkan, dijadikan hujjah kecuali pada masalah apa? Fadhailul a'mal. Dan itu ada berapa syarat? 4 syarat. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Naam. Kemudian juga kita sudah jelaskan terkait dengan syarah masing-masing, ya, apa itu al-adalah, apa itu dhabtur rawi, kemudian apa itu ittisalus sanad, apa itu syudzud, apa itu illah, dan juga kita sudah jelaskan pembahasan terkait dengan pembagian hadis berdasarkan apa? Sanad yang terputus dibagi menjadi berapa? 4. Mursal, mu'allaq, mu'dal, munqati'. Sahih? Naam. Maka insyaallah kita saat ini akan masuk kepada pembahasan terkait dengan tadlis. Naam. Bisa ditampilkan bagannya? Sudah. Nah. Sudah terlihat. Ya. Belah mana nih? Belah sini ya. Taib. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ini bagan ini alhamdulillah ditulis oleh guru kita Al-Ustadz Abu Yahya Badrus Salam hafidhahullah, supaya memudahkan kita kembali, supaya ada gambaran dari apa yang sudah kita merojah secara singkat saja. Jadi ikhwatul Islam wa ikhwatul iman,
bahwa hadis jika dilihat dari sisi ya al-qabul war-rad, diterima atau tidaknya, maka jelas hadis dibagi menjadi dua. Ada hadis yang diterima, ada hadis yang ditolak. Betul? Naam. Ya. Hadis yang diterima sebagaimana sudah kita jelaskan adalah yang pertama sahih. Sahih itu ada dua, sahih li dzatihi, kemudian sahih li ghairihi. Kemudian yang kedua hasan, hasan li dzatihi, kemudian hasan li ghairihi. Kita tahu semua bahwasanya hadis sahih itu adalah hadis yang terpenuhi berapa syarat? 5 syarat. Kemudian sahih li ghairihi yaitu hadis hasan yang memiliki jalan lain yang menguatkan yang banyak. Kemudian hadis hasan, hadis yang bersambung sanadnya, perawinya adil, ya, tidak syad, tidak ada illah, namun apa? Kurang sempurna hafalannya. Kemudian hasan li ghairihi itu hadis yang dhaif, ya, dan dikuatkan oleh jalan yang lain yang serupa. Saya agak cepat karena kita sudah paham insyaallah ya. Ini hanya untuk membuat tasawur saja dalam pikiran kita bahwa hadis yang diterima itu ada sahih, ya sahih li dzatihi maksudnya, kemudian sahih li ghairihi, hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Kemudian yang berikutnya adalah hadis ya yang ditolak. Ya, ini sudah kita jelaskan. Hadis yang ditolak berdasarkan terputusnya sanad. Ada apa? Mu'allaq, yaitu yang dihapus di awal sanad, gitu kan? Atau sanadnya secara menyeluruh. Kemudian apa? Mursal. Mursal itu kalau di sini gugur akhir sanadnya. Kalau kita kemarin mursal itu apa? Yang dirofakkan langsung kepada siapa? Kepada Rasulullah oleh siapa? Sahabat atau tabi'in. Kemudian ada mu'dal. Mu'dal itu yang gugur dua terakhir sanadnya, sudah kita kasih contoh. Kemudian yang tidak ada di kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah hadis mu'an'an yang diriwayatkan dengan lafaz an fulan an fulan an fulan, itu namanya mu'an'an. Kemudian munqati', yaitu yang terputus sanadnya. Betul? Kemudian ini nanti ya mudallis, ini yang akan kita bahas hari ini ya. Kemudian di sini ada ditambahkan mursal. Kalau kemarin kita jelaskan mursal itu ada dua, mursal sahabat dan mursal sahabi. Mursal sahabat dan mursal tabi'in. Kemudian kita sudah jelaskan bahwasanya mursal sahabi bisa diterima atau tidak? Diterima. Kalau tabi'in harus kibaru tabi'in. Nah, ini cuma cepat saja ya. Kita cepat saja. Kemudian disebabkan cacat rawinya. Kemarin kita sudah jelaskan, ya. Rawi yang tidak diterima sama sekali ketika rawinya seorang pendusta atau muttaham bil kadzib, tertuduh dustanya, atau fasik, atau ahlu bid'ah, atau yang menguatkan hadis-hadis terkait bid'ah atau orang yang majhul. Adapun yang berhubungan dengan dhabit, kesempurnaan hafalan, itu karena buruknya hafalan, lalai, banyak waham, ya. Kemudian fusulul ghalat dan mukhalafah. Ini hanya sekedar tambahan. Nah, selanjutnya. Kemudian kemarin sudah kita jelaskan, ya syarat hadis sahih itu adalah ittisalu sanad. Sanadnya harus bersambung, ya. Kemudian sudah kita jelaskan, ya, bersambungnya sanad dengan apa saja, itu sudah kita jelaskan. Kemudian rawinya harus adil, harus sempurna hafalannya. Nah, ditambah di sini sempurna hafalan itu ada dua. Ada sempurna secara hafalan, ada sempurna secara apa? Tulisan. Ya, contoh yang kuat hafalannya misalkan seperti siapa? Abu Hurairah. Ya, ada sebagian sahabat yang memang hafalannya tidak terlalu kuat tapi tulisannya apa? Kuat, begitu. Kemudian adalatul rawi, kemarin kita jelaskan yang dimaksud dengan adalatul rawi itu rawinya harus istiqomah. Kemudian ditambahkan di sini syaratnya rawi adil itu Islam, baligh dan berakal. Gitu kan? Dia tidak fasik, bukan pelaku dosa besar. Tidak melakukan khawarimul muru'ah yang sudah kita jelaskan, nongkrong-nongkrong di jalan, buka baju dan lain sebagainya, gitu kan ya? Kemudian tidak syad. Syad itu kemarin seorang rawi meriwayatkan hadis ya bertentangan dengan rawi yang lebih thiqah.
Kemudian tidak ada illah. Illah itu apa? Penyakit yang awalnya tersembunyi tapi apa? Nampak jelas. Seperti hadis yang mauquf, munqati dan lain sebagainya yang sudah kita jelaskan. Nah, lanjut. Ini murojaah cepat. Nah, tadi sudah kita jelaskan ya di awal bahwa kalau hadis ditinjau dari banyaknya jalan maka ada dua, hadis mutawatir, ada hadis ahad. Mutawatir yang jumlahnya banyak, gitu kan ya. Kemudian masyhur itu yang diriwayatkan oleh 3, aziz 2 orang, gharib 1 orang. Nah, kemudian ada gharib mutlak, ada gharib nisbi. Ini tidak kita bahas di kitab Syekh Muhammad. Kemudian masyhur, nah ini juga tambahan. Jadi hadis masyhur itu ada masyhur di kalangan ahli hadis. Ada yang masyhur di kalangan para fuqaha, ada yang masyhur di kalangan orang awam, ada yang masyhur di kalangan ahlun nahwu. Bahkan nanti ada hadis-hadis masyhur tapi di hadis-hadis yang dhaif yang sebagaimana sudah saya sampaikan. Contohnya misalkan apa? Utlubul ilma walau fisin. Kemudian apa lagi? An-nadhafatu minal iman. Kemudian hubbul watani minal iman dan lain sebagainya. Tapi jelas sampai di sini? Ini sekedar untuk ada gambaran saja, saya tidak akan berpanjang lebar karena sudah kita jelaskan. Nanti insya Allah dikirim ke grup, tolong dikirim ke grup masing-masing untuk ada tasawur saja, untuk ada tasawur saja. Taib. Nah sekarang kita kembali lagi masuk kepada pembahasan yang baru pelan-pelan sekarang ya, insya Allah pelan-pelan. Nah, taib. Yang perlu kita murojaah adalah pembahasan kemarin kita terkait dengan munqati', mursal, mu'allaq ya dan mu'dhal insyaallah taala. Baik, siapa yang bisa menjelaskan tanpa lihat buku apa perbedaan antara hadis mursal, mu'allaq, munqati' dan mu'dhal? Ya Allah. Atau lupa? Atau lupa? Ayo, nah, hadis mursal. Nah, hadis mursal adalah hadis yang langsung dirofakkan, diangkat langsung kepada Nabi dari siapa? Tabi'in atau sahabat. Padahal mereka nggak dengar langsung dari Nabi. Ya, maka dalam hal ini ketika sahabat mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atau seorang tabi'in langsung mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini namanya hadis mursal. Jelas? Kemarin sudah kita jelaskan mursal itu ada berapa? 2, mursal sahabat sama mursal tabi'in. Kalau mursal sahabat diterima? Terima. Kenapa diterima alasannya kemarin? Nah, 1 karena sahabat itu udul. Yang kedua? Kemungkinan ketemu nabinya sangat besar. Betul? Masih ingat atau sudah lupa ini? 2 hari enggak murja lupa. Baik. Kemudian mursal tabi'in diterima atau tidak? Tidak diterima kecuali kibarut tabi'in. Kecuali kibarut tabi'in. Contoh kibarut tabi'in siapa? Sa'ad bin Musayyib. Naam, Urwah ibn Zubair. Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian yang kedua apa? Hadis mu'allaq. Apa itu hadis mu'allaq? Naam. Contohnya? Misalkan apa? Imam Bukhari langsung mengatakan dapat Abu Hurairah langsung Nabi Abu Hurairah mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu ya. Itu dihapus semuanya. Kalau dihapus di awal yang dihapusnya setelah Ali. Toib. Kalau misalkan anak kasih contoh gini, rawahul Bukhari. Haddatsana Humaidi. Qala haddatsana Sufyan. Qala haddatsana Yahya. Yang dihapus Humaidi saja. Nah, mumtaz. Toib. Kemudian mu'dhal. Berurutan. Naam. Kemudian kalau munqati'
Tidak berurutan. Naam. Jelas? Baik. Untuk kembali menguatkan pemahaman kita ulang pada contohnya. Lihat di halaman 21. Ya, supaya sekali lagi semakin mantap kita untuk memahami tentang apa? Mursal, muallak, mu'dhal dan munqati, karena mungkin sebagian kemarin tidak sempat hadir. Taib. Kita lihat misal dzalik, contohnya. Rawahul Bukhari qala haddatsana Al-Humaidi Abdullah ibn Zubair. Ini nomor berapa? 2. Nomor satunya Bukhari. 1 Bukhari. Kedua Humaidi. Qala haddatsana Sufyan. Nomor 3. Qala haddatsana Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Nomor 4. Qala akhbarani Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. 5. Annahu sami'a Alqamah ibn Waqqas Al-Laitsi yaqul sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu 'alal minbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Baik. Sekarang kita hapus Umar bin Khattab. Berarti ini apa? Kita hapus Umar bin Khattab berarti mursal. Mursalnya mursal apa? Sahabi atau tabi'i? Yang dihapus Umarnya. Berarti mursal tabi'i. Berarti siapa yang mengatakan? Alqamah langsung mengatakan. Qala Alqamah ibn Abi Waqqas sami'tu Rasulullah. Berarti yang dihapus siapa? Umar. Saya ulang. Kalau yang dihapus Umar ibn Khattab berarti mursal. Mursalnya mursal apa? Kenapa mursal tabi'in? Karena tabi'in yang berkata langsung dirofakkan kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang semuanya dihapus. Kemudian Umar langsung mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Umar semuanya dihapus. Umar langsung mengatakan, sami'tu Rasulullah. Hah? Mursal sama, cuman mursalnya Sahabi. sahabi. Ayo. Paham? Ulang. Kalau yang dihapus Umar berarti mursal apa? Tabi'i. Kalau semuanya dihapus kemudian Umar langsung meropakan kepada Nabi, mursal sahabi. Diterima hadisnya? Diterima. Hah? Nah, kalau sekiranya Umar langsung kepada Nabi, dia langsung kepada Nabi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sekiranya nih Umar mengatakan, anggaplah Umar tidak mendengar, tapi Umar langsung merupakan kepada Nabi maksudnya. Kan makanya lihat di sini definisi mursal apa? Ma rafa'ahu ila Nabi sahabiyun lam yasma' minhu aw tabi'i. Sekarang anggaplah Umar, ini kita bukan bicara Umar dengar dari Nabi. Umar tidak dengar dari Nabi, langsung merofakkan kepada Nabi. Berarti namanya apa? Mursal sahabi, sahih? Nah. Kemudian yang berikutnya Humaidi yang kita hapus. Maka ini hadis apa? Mu'allaq. Kenapa mu'allaq? Karena dihapus di awal sanad. Berarti langsung rawahul Bukhari haddatsana Sufyan misalkan. Kemudian yang dihapus adalah Sufyan. Dan kalau hanya Sufyan sendiri. Kalau Sufyan sendiri munqati'. Kalau yang dihapus Sufyan dengan Yahya ibn Sa'id mu'dhal. Kalau yang dihapus Yahya ibn Sa'id kemudian Al-Humaidi. Hah? Munqati'. Masya Allah. Paham? Atau mulai bingung lagi? Insya Allah paham insya Allah ya. Taib. Jadi sekali lagi kalau dihapus di awal sanad, ya maka namanya apa? Mu'allaq. Kalau dihapusnya di pertengahan dua rawi secara berturut-turut maka mu'dhal. Kalau yang dihapus pertengahan sanad satu atau dua tapi tidak secara berurutan adalah munqati'. Taib.
Maka kita masuk kepada tadlis. Inilah mustalah. Kalau kita tidak murojaah, makanya kenapa saya mungkin setengah jam, 20 menit pertama murojaah, karena kalau tidak di murojaah lagi, lupa yang sebelumnya. Apalagi tidak kita praktikan, udah lupa. Ya, nah, ini susahnya mustalah. Ya, sulitnya mustalah, jadi harus di murojaah. Bahkan yang mungkin sudah berulang kali belajar pun kadang tidak di murojaah, ditanya lagi apa munqati', lupa di munqati' apa. Betul. Ditanya apa itu mu'dhal, lupa lagi. Nah, maka ini ilmu yang memang harus terus apa? Dipelajari, di murojaah. Baik, kita masuk kepada tadlis. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita dengar istilah tadlis, itu kan artinya apa? Nipu kan? Ya enggak? Makanya tadlis itu adalah seseorang menyembunyikan informasi atau fakta yang sebenarnya. Misal, ini kita bicara cara bahasa dulu. Anak punya handphone, mau jual ke orang. Ini handphone anak tahu rusak di mic-nya. Jadi kalau anak nelpon, tidak bisa langsung kecuali apa? Pakai loudspeaker. Oke? Kemudian anak jual ke orang. Anak mau jual nih handphone. Berapa? 700.000 lah. Ada cacat gak? Oh aman, tidak ada cacat, aman. Ya kan? Padahal anak tahu yang rusak apa? Mic handphonenya apa? Rusak. Berarti apa? Anda jual 700. Oke ya? Oh ya 700 Anda jual kepada beliau. Ya. Padahal di dalamnya ada apa? Cacat. Berarti Anda menyembunyikan informasi yang sebenarnya. Ini handphone gak 100% bagus, tapi ada cacatnya, tapi Anda sembunyikan. Itu namanya apa? Tadlis. Nah ini biar nanti nyambung nih. Tadlis di hadis itu apa bentuknya? Oke? Jadi tadlis itu adalah menyembunyikan sebuah informasi, menyembunyikan sebuah fakta yang sebenarnya. Dia tahan, dia tidak sampaikan kepada orang lain. Karena pasti ada faktor. Sekarang, anak jual handphone ini dengan 700.000 harganya, anak sembunyikan, tujuannya apa? Tujuannya apa? Biar laku cepet kan? Berarti kan ada apa? Ada motif di belakang penipuan yang anak lakukan. Gitu kan ya? Nah sama nanti di hadis pun, ketika seorang rawi mentadlis sebuah hadis, itu ada motifnya, ada latar belakangnya. Jelas sampai di sini? Taib, Iqra. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala at-tadlis. Al-alif ta'rifuhu, al-ba' aqsamuhu, al-jim ta'ifatun minal mudallisin, ad-dal hukmu hadisil mudallis. Al-alif التدليس سياق الحديث بسند يوهم أنه أعلى مما كان عليه في الواقع. الباء وينقسم إلى قسمين التدليس الإسنادي وتدليس الشيوخ. Nah, kita masuk kepada pembahasan tadlis. Dan tadlis sebagian para ulama hadis dia mengkategorikan bagian daripada hadis yang terputus sanadnya. Makanya ada namanya tadi tadlis apa? Isnad. Ya. Ada yang sebagian mengatakan bagian tersendiri, ada sebagian yang memasukkan bahwasannya tadlis ini bagian daripada hadis yang terputus sanadnya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah definisinya, pembagiannya atau bentuk daripada tadlis itu sendiri, dan juga siapa para pelaku tadlis. Ya, kalau sekarang lagi rame banyak penipu, ya, yang awalnya apa? Pertalite dibuat jadi Pertamax. Kan itu nipu kan? Betul atau tidak? Itu kan bentuk penipuan namanya. Siapa penipunya? Ya mereka yang menipu kan begitu. Nah, di tadlis juga sama. Ternyata ada juga kalangan rawi yang mereka penipu, tetapi tidak semua yang menipu hadis ditolak hadisnya. Itu nanti. Ya, bedanya nanti kalau di hadis itu ada para mudallisin tapi masih boleh diterima hadisnya. Jelas? Taib. Kemudian hukum mengamalkan hadis mudallis, boleh atau tidak? Kan kalau kita ini kategorikan sebagai yang terputus sanadnya, aslinya boleh atau tidak diamalkan? Tidak boleh kan? Karena termasuk yang tidak bersambung sanadnya. Nah, namun nanti ada hadis-hadis yang ya ditadliskan oleh mudallisin
tapi masih boleh diterima hadisnya, bahkan boleh diamalkan. Nah, taib. Sebagaimana ketika kita bahas terkait dengan dhaif. Taib, at-tadlis. Apa yang dimaksudkan tadlis? Tadlis itu adalah siyaqul hadis bisanadin yuhimu annahu a'la mimma kana alaihi fil waqi'. Jadi tadlis itu adalah seorang rawi menyampaikan hadis. Dia menyampaikan hadis dengan sebuah sanad yang dia kira berderajat lebih tinggi daripada derajat yang sesungguhnya. Jadi mudahnya untuk kita pahami bahwa tadlis itu adalah seorang rawi menyampaikan hadis, ya, yang sanad hadisnya itu dia kira sanadnya tinggi atau sengaja dia seakan-akan tinggikan itu sanadnya, padahal ternyata apa? Derajat hadisnya, sanad hadisnya sesungguhnya apa? Tidak tinggi. Nanti kita akan berikan contoh supaya lebih jelas. Jadi sekali lagi, tadlis itu adalah seseorang menyampaikan hadis dengan sanad yang dia kira itu tinggi derajatnya. Ya. Dia meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad yang menurut dia ini tinggi. Padahal apa? Faktanya tidak demikian. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, wa yanqasimu ila qismain. Tadlis itu dibagi menjadi dua. Ada namanya tadlis isnad, penipuan, kalau kita bahasa terus terangnya penipuan pada sisi sanad. Yang kedua tadlisus suyukh. Yang kedua penipuan pada gurunya. Nah, apa bentuknya? Apa bedanya nih? Tadlisul isnad sama tadlisu suyukh. Naam, Iqra. Fatadlisul isnad an yarwiya amman laqiyahu ma lam yasma'hu min qawlihi aw yarahu min fi'lihi bilafdin yuhimu annahu sami'ahu aw ra'ahu misal qala aw fa'ala aw an fulanin aw anna fulanan qala aw fa'al wa nahwi dzalik. Baik. Nah, dari definisi ini insyaallah akan semakin lebih memudahkan kita untuk memahami. Rekan-rekan sekalian, tadlis isnad berarti kan dia nipu dari sisi apa? Sanad. Kita sudah jelaskan sanad itu misalkan an fulan gitu kan ya? Itu sanad namanya. Apa definisinya? An yarwiya amman laqiyahu ma lam yasma'hu min qawli. Tadlis isnad, nipu dari si sanad itu adalah seorang rawi ya meriwayatkan sebuah hadis dari orang yang dia jumpai. Misal, untuk memudahnya, Muhammad ngambil hadis, meriwayatkan hadis dari gurunya Ali. Ya, atau kita biar gampang, Ali meriwayatkan atau mengambil hadis dari orang yang dia temuinya atau gurunya siapa? Muhammad. Jelas? Tetapi sejatinya Ali tidak pernah mendengar hadis ini dari Muhammad. Ya. Au yara min fi'lihi, atau dia enggak pernah melihat apa yang dikerjakan oleh Muhammad tapi dia meriwayatkan. Saya melihat Muhammad melakukan ini dan itu. Saya mendengar hadis dari Muhammad. Padahal faktanya apa? Siapa? Ali tidak mendengar hadis dari Muhammad. Tetapi dia pintar. Dia meriwayatkan hadisnya bilafdhin yuhimu annahu sami'ah. Ali ini meriwayatkan hadis dari Muhammad dengan lafaz, dengan redaksi yang seakan-akan dia dengar langsung dari siapa? Dari Muhammad. Ini nipu bukan? Nipu kan? Ali tidak mendengar hadis dari Muhammad, tidak melihat apa yang dilakukan oleh Muhammad, tapi dia meriwayatkan hadis dari Muhammad dengan sebuah redaksi yang seakan-akan dia dengar langsung dari Muhammad. Contohnya apa? Qala, dia berkata. Au fa'ala, dia mengerjakan. Au an fulan, saya meriwayatkan dari si fulan. Au anna fulanan qala, atau si fulan mengatakan seperti ini.
atau si fulan mengerjakan yang seperti ini. Ini kan kalau kita dengar misalkan begini, ya. Ali mengatakan, ya. Muhammad telah mengatakan bahwasannya barang siapa, misal ini contoh saja, barang siapa yang masuk masjid mendahulukan kakinya dengan kaki kanan, ya, bahwa maka dia akan masuk surga misalkan. Saya mendengar hadis bahwasannya Muhammad berkata, ya, dia telah mendengar hadis dari Nabi SAW, barang siapa yang masuk ke masjid dengan mendahulukan kaki kanan maka dia akan masuk surga misalkan. Kan seakan-akan apa? Dia dengar langsung dari siapa? Muhammad. Atau dia katakan anna Muhammadan, bahwasannya Muhammad itu benar-benar telah mendengar hadis dari Rasulullah, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda. Ini kan apa? Seakan-akan dia dengar langsung hadisnya dari siapa? Muhammad. Padahal dia nggak dengar langsung. Ini namanya tadlis apa? Isnad. Bisa difahami? Jadi tadlis isnad itu seseorang rawi yang meriwayatkan hadis dari gurunya, ya, yang padahal dia tidak mendengar perkataannya, tidak juga melihat langsung apa yang dilakukannya, tapi dia meriwayatkan hadis darinya dengan sebuah redaksi yang seakan-akan dia dengar langsung dari rawi tersebut. Jelas ya? Ini apa? Tadlis isnad. Nanti akan kita berikan contohnya. Kemudian yang kedua, tadlisus suyukh. Ya. Tadlis suyukh itu berarti kan kalau kita mudahnya terjemahkan, tadi nipu dari sisi sanad, sekarang nipu dari sisi gurunya. Gurunya itu kan yang dia ngambil hadis darinya. Apa itu? An yusammiyar rawi syaikhahu. Ada seorang rawi nyebutin nama gurunya. Misalkan tadi Ali nyebutin gurunya Muhammad. Ya. Misalkan haddatsani Muhammad kata dia. Muhammad telah mengabarkan kepadaku. Dia kan nyebutin nama syekhnya kan? Ya. Au yasifahu bi ghairi mashtuhira bihi. Atau tadlis syuyukh itu adalah seorang rawi mensifati gurunya dengan sesuatu yang tidak masyhur. Ya, misalkan nih, gurunya ini masyhur misalkan dengan laqab atau kunyah misalkan Al-A'mash. Tapi dia meriwayatkan dari gurunya itu tidak dengan laqab, dengan kunyah yang masyhur baginya. Misalkan dia Abu Abdillah misalkan. Tapi dia meriwayatkannya Muhammad ini bukan Abu Abdillah, misalkan dengan apa? Kunyah yang orang tidak mengenalnya. Itu kan? Maka apa? Fayuhim annahu ghairuhu. Maka orang akan menyangka bahwa ini bukan gurunya. Nah, ada motif. Kenapa mereka mentadlis suyukhnya? Imma likaunihi asghar minhu. Bisa jadi nih Ali, ya, dia mengatakan, ya, saya meriwayatkan hadis dari guru saya Muhammad, ya, tapi dengan laqab yang tidak terkenal, supaya orang tidak tahu bahwasannya Ali ini ngambil betul-betul hadis dari Muhammad. Kenapa? Karena bisa jadi misalkan Muhammad ini umurnya lebih muda dibandingkan Ali. Jadi ada motif bahwa kalau saya ngeriwayatin dari orang yang lebih muda, agak gimana? Ya, agak gengsi lah kalau bahasa mudanya kita. Bisa dipahami nggak? Jadi misalkan nih, saya ngambil hadis, ya, dari Muhammad, atau saya ngambil hadis dari Ali misalkan, ya. Saya bilang haddatsani Ali, tapi Anda nggak pakai nama Alinya, pakai nama apa? Kunyah atau laqab yang memang dia tidak masyhur dengan itu. Padahal Ali ini misalkan punya laqab misalkan tadi Abu Abdillah, Anda ganti jadi Abu Ismail misalkan. Kenapa? Kenapa Anda tadliskan guru Anda? Karena ternyata Ali ini umurnya lebih muda daripada saya. Ya. Gengsi ngambil riwayat dari yang lebih muda. Ya. Fala yuhibbu an yudhhira riwayatahu amman dunahu. Maka dia enggak suka menampakkan riwayatnya ngambil dari yang lebih rendah dari dia. Paham enggak? Jelas ya? Atau alasan kedua nih. Kenapa dia ngasih kunyah dengan selain kunyah yang masyhur? Tujuannya adalah supaya orang menyangka wa imma liyadhunnan nasu kathrata syuyukhihi, supaya orang menyangka oh ana tuh gurunya banyak.
Padahal kan ngambilnya dari Muhammad doang nih. Kalau sekarang gini, Muhammad tadi masyhurnya lakomnya siapa misalkan? Abu Abdillah. Kemudian Anda rubah lagi. Abu Ismail. Haddatsani Abu Abdillah. Haddatsani Abu Ismail. Orangnya berapa? Orangnya ada berapa? 1. Tapi seakan-akan Anda punya guru berapa? 2. Jelas? Bisa dipahami logika sederhananya? Jadi imma karena masa apa kata orang gitu. Masa anak ngeriwayatin hadis dari umur yang lebih muda gitu kan. Itu satu bisa jadi tuh. Atau apa? Tujuannya biar saya terkenal, gurunya banyak. Bisa jadi dia ngambil hadisnya dari Muhammad aja, tapi dia rubah Abu Abdillah jadi Abu Ismail. Mungkin nanti dia bilang lagi haddatsani ya Abu Yahya misalkan. Padahal orangnya sama. Sehingga orang, Masya Allah, riwayat antum banyak ya. Dari Abu Abdillah, dari Abu siapa? Ismail, dari Abu Yahya. Padahal orangnya satu. Ini tadlis atau bukan? Nipu atau enggak? Nipu. Gitu kan? Gurunya cuma satu, tapi dia buat apa? Banyak nama. Dengan kunyah atau dengan panggilan yang dia nggak terkenal gitu. Misalkan tadi, Muhammad ini dipanggil At-Tawil misalkan. Panggilannya. Orangnya tinggi besar misalkan. Ya. Kemudian dia bikin lagi riwayat yang lain, haddatsani as-Shagir gitu. Kan dia terkenalnya Muhammad dengan apa? At-Tawil, orang yang tinggi badannya, tapi dia buat kunyah as-Shagir atau buat lakob as-Shagir. Sehingga orang mikir, berarti dia emang banyak riwayatnya. Mungkin satu lafaz hadisnya tapi riwayatnya dari banyak guru, padahal gurunya cuman satu. Jelas? Ya. Wa imma li ghairihi minal maqasid, atau mungkin ada faktor-faktor yang lain. Jadi bukan hanya 2 faktor ini, atau ada faktor yang lain akhirnya dia apa? Syekhnya itu dia apa? Dia tutupin gitu bahasanya. Ya, apa karena dia lebih muda atau karena apa? Supaya orang menyangka bahwa dia banyak gurunya. Maka sekali lagi, kalau tadlisnya itu tadlis isnad, seorang rawi meriwayatkan dari gurunya yang dia tidak dengar langsung dari gurunya, tapi dia gunakan redaksi yang seakan-akan dia mendengar langsung. Ini kan bohong juga kan? Nggak boleh. Lebih parah lagi kan? Tadlis isnad. Kalau tadlis suyuh, kalau kita bicara agak mending sebenarnya karena dia dengar sebenarnya kan. Cuman dia apa? Dibuat orang itu apa? Bingung. Ini gurunya siapa nih? Kok Abu Ismail? Kok ini Abu Yahya? Padahal Muhammad ini terkenalnya dengan Abu Abdillah misalkan. Taib. Kemudian kalau kita lihat mudallis itu dari sisi pelakunya, maka dijelaskan, Iqra. Al-jim. Wal mudallisuna katsirun wa fihim ad-du'afa'u was-thiqat kal Hasan al-Basri wa Humaid at-Tawil wa Sulaiman bin Mihran al-A'mash wa Muhammad bin Ishaq wal Walid ibn Muslim wa qad rattabahum al-Hafidh ila khamsi maratib. Baik. Sekarang tadi kita sudah jelas. Tadlis itu ada 2, tadlis isnad, tadlis syuyukh. Selesai di sini kan? Kemudian pelaku penipu tadi, mudallis itu ternyata banyak modelnya. Ada dari kalangan du'afa. Dia udah rawinya lemah, suka nipu lagi gitu kan. Nah, yang ini seperti ini udah nggak diterima nih. Ya. Jadi dia sudah lemah gitu kan, kita sudah jelaskan kan penyebab seorang rawi jadi lemah. Misalkan apa? Rawi itu lemah? Nggak jaga muru'ah, kemudian? Hafalannya buruk, kemudian? Nggak adil gitu kan ya? Ini nyambung semua tuh. Ini kan penyebab yang menjadikan seorang rawi menjadi apa? Lemah. Makanya nanti karena rawi yang lemah seperti inilah nanti akan menyebabkan sebuah hadis apa? Nggak diterima. Makanya syadidu dha'af gitu kan ya? Taib. Nah ini ada sudah dia lemah, mudallis lagi. Gitu. Tapi ternyata mudallis itu bukan dari segi orang-orang yang lemah saja, tetapi juga ada orang-orang yang thiqat, yang terpercaya, yang kredibel. Nah maka inilah tadi, jadi rawi itu mentadlis sebuah hadis karena memang ada faktor-faktor yang memang melatar belakanginya. Makanya nanti tidak semua yang tadlis itu apa? Tidak diterima. Nah, makanya nanti ada 5 tingkatannya. Ya, ada 5 tingkatannya. Taib.
Contoh siapa sih? Mudallis, tapi dia orang thiqah, terpercaya, kredibel. Contohnya siapa? Hasan Al-Basri. Kita tahu Hasan Al-Basri adalah orang yang kredibel, orang yang thiqah. Tapi sesekali dia pernah mentadlis hadis gitu. Tapi nanti dia tingkatan yang mana gitu. Makanya nanti tingkatan mana yang masih boleh diterima, tingkatan mana yang tidak boleh diterima. Contohnya Humaid At-Tawil, lihat tuh contohnya. Makanya tadi setiap rawi itu punya apa? Imma kunyah atau gelar. Yang At-Tawil itu banyak. Nah itulah yang pernah saya sampaikan kan. Makanya kalau kita baca Sahih Bukhari, itu disebutkan kan isnadnya kan. Nanti disebut At-Tawil. At-Tawil ini siapa? Itu yang kita pelajari dulu ketika kita duduk di fakultas hadis, kita belajar. A'mash itu siapa? At-Tawil itu siapa? Sufyan itu siapa? Sufyan ibn Uyainah kah? Sufyan Ats-Tsauri kah? Karena masing-masing beda. Yang ini tanggal lahir beda, ini tanggal lahir beda. Yang ini lahirnya di mana, itu lahir di mana. Itu dipelajari pas sama ulama hadis kita dulu. Makanya sekali lagi, kalau ketika para ulama hadis itu meneliti, mentakhrij hadis, itu di mejanya itu banyak kitab. Sampai kayak rumus. Nanti tak itu siapa? Tirmidzi misalkan, Nun Nasai, Ba Bukhari misalkan, atau Kho Bukhari. Itu dilihat nomor hadisnya berapa, dibuka buku sini. Ya sekarang alhamdulillah sudah ada maktabah syamilah misalkan. Ya. Dulu para ulama seperti itu satu-satu. Nah, lihat. Yang termasuk para ulama hadis atau rawi hadis yang siqah tapi dia mudallis itu seperti siapa? Hasan Basri, Humaid At-Tawil, Sulaiman ibn Mihran, Al-A'mash, wa Muhammad ibn Ishaq, Al-Walid ibn Muslim. Ini mereka para mudallis tapi dari kalangan apa? Thiqat. Nah, maka Al-Hafidh ya dalam hal ini beliau menjadikan mudallis itu bertingkat-tingkat menjadi 5 tingkatan. Naam, al-awwal, al-ula man lam yusaf bihi illa nadirah ka Yahya bin Sa'id. Ats-tsaniyah man ihtamala a'immatu tadlisahu wa akhraju lahu fi sahih li imamatihi wa qillati tadlisihi fi jambi ma rawa ka Sufyan Ats-Tsauri aw kana la yudallis illa an thiqah ka Sufyan ibn Uyainah. Ats-tsalitsa man aktsaru min at-tadlis ghairu mutaqayyidin bis-thiqat ka Abi Zubair al-Makki. Ar-rabi'ah man kana aktsaru tadlisihi anid du'afa'i wal mujahil ka Baqiyat bin al-Walid. Al-khamisah man indamma ilaihi dha'fun bi amri akhar ka Abdullah bin Lahi'ah. Baik. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi tingkatan para mudallis itu ada 5. Yang pertama, man lam yusaf bihi illa nadira. Yaitu para perawi yang mentadlis hadis tapi jarang-jarang. Berarti ini kan yang paling tinggi ya. Karena jarang nipu gitu loh dalam hal ini. Contohnya siapa? Yahya ibn Sa'id. Dia bukan memasukkan. Dia mentadlis hadis tapi apa? Jarang, sesekali gitu. Ya. Ini contohnya siapa? Yahya ibn Sa'id. Berarti dia tingkatnya paling tinggi dalam hal ini. Paling selamat lah istilahnya kalau kita urutkan. Yang kedua, man ihtamala a'immatu tadlisahu. Yaitu para rawi yang dianggap oleh para imam ahlu hadis. Tapi dia melakukan tadlis. Jadi kalau yang pertama ini rawi jarang-jarang mentadlis hadis. Yang kedua dia mentadlis hadis tapi masih dari kalangan apa? Para ulama hadis. Dan dianggap oleh para imam hadis ya dia orang yang apa? Orang yang melakukan tadlis tapi masih dalam kalangan apa? Ulama yang thiqat. Bahkan wa akhraju lahu fis sahih. Jadi sampai-sampai misalkan Imam Bukhari, Imam Muslim ya atau beberapa kitab sahih itu tetap memasukkan hadis-hadis dari mereka ke kitab sahih mereka. Berarti kan masih boleh diamalkan atau tidak? Boleh. Masih boleh dijadikan hujah atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena yang mentadlis ini adalah imam yang thiqah, yang terpercaya. Ya. Apa yang terpercayanya? Li imamatihi. Satu, karena dia memang terkenal dengan keimamannya.
Artinya apa? Dia orang yang masyhur dengan ilmu hadisnya, tapi dia pernah mentadlis. Yang seperti ini masih boleh diambil dan dimasukkan ke kategori hadis-hadis yang sahih. Atau alasan yang kedua, waqillati tadlisihi fi janbi marawa, karena sedikitnya melakukan tadlis. Hampir sama dengan yang pertama. Ya, kalau yang pertama betul-betul jarang banget. Yang kedua, dia mentadlis hadis tapi jumlahnya apa? Sedikit sekali. Atau karena dia memang apa? Seorang imam yang thiqah. Contohnya seperti tadi, Sufyan Ats-Tsauri. Kalau Sufyan Ats-Tsauri mentadlis sebuah hadis, maka masih diterima atau tidak hadisnya? Masih. Alasannya kenapa? Karena sedikit dan dia orang yang thiqah. Kan begitu kan alasannya kan? Au kana la yudallisu illa an thiqah. Alasan ketiga. Kenapa masih diterima riwayatnya Sufyan Ats-Tsauri ketika dia mentadlis hadis? Karena kadang tidaklah dia mentadlis hadis kecuali juga dari yang thiqah. Misalkan tadlis suyukh tadi, dia ngambil hadisnya dari guru yang apa? Thiqah juga. Artinya sebetulnya karena ini walaupun dia mungkin mentadlis hadis, tapi ini dari orang-orang yang thiqah yang kemungkinan besarnya apa? Mereka sama-sama amanah dalam meriwayatkan hadis. Bisa dipahami? Nah, seperti apa? Sufyan Ats-Tsauri dan juga Sufyan ibn Uyainah. Ini tingkatan yang keberapa? Kedua. Jadi yang kedua, ada seorang rawi, imam terpercaya, dia mentadlis hadis. Yang seperti ini masih diterima hadisnya, dimasukkan ke dalam kategori sahih, atau bahkan kadang riwayat-riwayat mereka ada di kitab-kitab sahih, maka boleh diamalkan. Dengan 3 alasan. 1, karena apa? Kredibilitas mereka. Mereka adalah orang yang terpercaya. Yang kedua, karena mereka sedikit mentadlis hadisnya. Yang ketiga, tidaklah mereka mentadlis hadis kecuali jadi orang yang apa? Yang thiqah juga. Jelas? Taib. Yang berapa sekarang? 3. Yang ketiga, man aktsara minat tadlisi ghairu mutaqayyidin bithiqah. Ini orang banyak mentadlis hadis. Dan dia mentadlisnya bukan dari yang thiqah aja, termasuk dari orang-orang yang lemah. Kalau yang tadi kan apa? Tidaklah dia mentadlis kecuali dari apa? Yang thiqah. Yang ini semuanya dibabat habis. Mau yang thiqah, mau yang enggak thiqah, saya tadlis gitu loh. Ini yang keberapa? Ketiga, yaitu siapa? Abu Zubair Al-Makki. Kemudian yang keempat, ini lebih parah lagi kan. Kalau yang tadi masih mending, masih ada yang du'afa, masih ada yang thiqah. Yang ini mangkana aktsaru tadlisihi anid du'afa wal majahil. Dia mentadlis hadisnya dari rawi yang lemah dan dari rawi yang majhul. Yang enggak ketahuan siapa orangnya, enggak terkenal. Nah, makanya antum lihat kalau misalkan nanti ada sebab hadis tidak jadi sahih dikarenakan sebab rawinya apa? Ada misalkan apa? Baqiyah ibn Walid. Itu biasanya hadisnya berpengaruh tuh. Ada sebuah hadis ketika diteliti ada nama siapa? Baqiyah ibn Walid, biasanya berpengaruh kepada derajat hadisnya. Atau yang paling kelima, yang paling parah, manindhamma ilaihi dha'fun bi amrin akhar. Orang yang disifati lemah karena faktor yang lain. Nih, kalau ada Ibnu Lahiyah, Abdullah ibn Abi Lahiyah, ini biasanya udah status hadisnya itu langsung berubah biasanya. Jadi apa? Jadi dhaif. Kenapa? Karena dia seorang apa? Mudallis. Dan mudalisnya parah gitu. Ya, makanya biasanya ketika ada sebuah hadis disebutkan hadis dhaif. Apa sebab hadis dhaifnya? Karena di situ ada siapa? Abdullah ibn Abi Lahiyah. Gitu. Ini kan jadi kalau para ulama meneliti hadis dilihat tuh sanadnya. Ketemu ada nama siapa? Ibnu Lahiyah. Nah, langsung tuh dicek tuh. Ini riwayat gimana nih? Ah, udah. Biasanya kalau riwayat dari Ibnu Lahiyah dia apa? Seorang mudallis. Maka berpengaruh tidak kepada kesahihan hadis? Berpengaruh. Jadi semakin kita tinggi belajar, oh berarti ini kaitannya. Kenapa ada hadis sahih? Kenapa ada tidak sahih? Oh karena ada faktor-faktor tadi. Ada faktor yang sanadnya terputus, atau karena terputusnya itu disebabkan oleh rawi yang seorang penipu gitu kan. Gitu kan ya? Jadi kita ulang bahwa marotibut tadlis itu ada berapa? 5. Yang pertama, dia mentadlis hadis tapi jarang. Kita pakai bahasa kita dulu supaya kita lebih mudah. Yang kedua,
dia mentadlis hadis tapi dari kalangan imam yang thiqah. Masih boleh diterima? Yang pertama diterima? Yang kedua diterima. Kenapa yang diterima? Karena ada 3 hal. Satu, karena dia apa? Seorang yang thiqah. Yang kedua, sedikit mentadlis hadis. Yang ketiga, tidaklah dia mentadlis kecuali dari orang-orang yang thiqah. Ini yang keberapa? 2. Yang ketiga, dia mentadlis hadis baik dari yang thiqah ataupun dari yang lemah. Yang ketiga, dia hanya mentadlis hadis dari orang-orang yang lemah, bahkan orang-orang yang majhul. Yang ketiga, ya, orang yang banyak orang yang disifati lemah karena sebuah faktor yang lain. Ya, ada banyak faktornya sehingga dia disifati dengan sifat yang lemah. Sampai di sini bisa dipahami? Taib. Man yadhkur li khams maratib, siapa yang bisa nyebutkan 5 martabat tanpa melihat? Sebagaimana kita langsung kebayang, oh ini sahih li ghairihi, ini sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi, ini dhaif. Kebayang. Oh, ini mursal, ini muallaq, ini munqati, ini mu'dal. Nah, ini makanya Masya Allah, ikhwata sama ikhwata iman sebutnya belajar seperti ini apa? Ngasah otak gitu kan ya. Ngasah otak, gimana kita langsung bisa mencerna, langsung bisa memahami perbedaannya. Taib, ibu-ibu biasanya. Ibu-ibu ada yang mau bantu? Tanpa lihat buku ya, ibu-ibu. Ada yang mau bantu saya sebutkan 5 marotib tadlis. Tanpa lihat buku, tanpa lihat catatan. Kalau tidak ada kita lempar ke ikhwan. Bapak-bapak ada yang bisa jelaskan tanpa lihat? Ya Allah. 6. Tapi jarang. Kedua, masih boleh diterima? Kenapa diterima? Tiga sebab. Seorang sikoh. Yang kedua, mentadlis sedikit hadis. Yang ketiga, Masya Allah. Taib. Yang ketiga, nah, yang keempat, nah, yang kelima, Masya Allah, barakallahu fiqh. Lakal hadiah insyaallah, besok insyaallah u'tikal hadiah insyaallah. Taib. Ibu-ibu ada yang menambahkan? Tadi sudah mic-nya udah bunyi tuh. Atau tidak? Taib. Maka yang yang dal. Naam, Iqra. Di sini Al-Hafidz Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah. Kemudian wa hadisul mudallis ad-dal. Wa hadisul mudallis ghairu maqbulin illa an yakuna thiqatan wa yusarriha bi akhdihi mubasharatan amman rawa anhu fayaqul sami'tu fulanan yaqul aw ra'aituhu yaf'alu aw haddatsani wa nahwa lakin ma jaa fi sahihai al-Bukhari wa Muslim bi sigati tadlisi an thiqati al-mudallisin famaqbul litalaqi a'immati lamma jaa fihi litalaqqiya al-ummati lamma jaa fihima bil qabuli min ghairi tafsil. Taib. Lalu sekarang bagaimana hukum mengamalkan hadis yang mudallis? Wa hadisul mudallis ghairu maqbul. Ini konsep awalnya, bahwa hadis-hadis yang mudallis itu tidak diterima. Karena jelas tadi bagaimana mungkin kita menerima sebuah hadis dari hal yang memang tadi ya dia mengatakan saya meriwayatkan hadis dari guru saya padahal dia nggak mendengar. Kemudian supaya orang percaya dia mendengar dari gurunya, maka digunakan redaksi-redaksi yang seakan-akan dia mendengar langsung dari gurunya. Ini kan nggak diterima. Illa an yakuna thiqatan. Kecuali mudalisnya itu orang yang thiqah. Seperti siapa tadi contohnya? Sufyan ibn Uyainah dan Sufyan ats-Tsauri. Ya. Itu syarat pertama. Atau
yusarrih bi akhdhihi mubasyaratan amman rawa anhu, atau dia bilang saya menggunakan lafaz tadlis tapi saya dengar langsung dari orang yang saya ambil riwayatnya. Bisa dipahami? Jadi dia bilang enggak, saya tidak mentadlis tapi saya dengar langsung, saya ambil langsung dari orang yang saya mengambil riwayat tersebut. Sebagaimana dia menggunakan kalimat sami'tu fulanan, saya dengar langsung dari si fulan. Atau ra'aituhu yaf'al, aku melihat langsung dia mengerjakan sesuatu. Haddatsani, dia mengabarkan kepadaku. Maka dengan sigo-sigo yang seperti ini apa? Diterima. Dengan syarat apa? Dia menegaskan bahwa saya memang betul-betul dengar langsung. Gitu kan? Nah, Ustadz, bagaimana kalau sekiranya ada hadis-hadis dari para mudallisin tapi adanya di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, diterima atau tidak? Otomatis itu diterima. Pertanyaan saya, kenapa kira-kira otomatis diterima? Ini hadisnya mudallis, Imam Bukhari, Imam Muslim mencantumkan riwayat-riwayat dari mudallisin. Kenapa kita terima? Hah? Nah, karena nggak mungkin Imam Bukhari dan Imam Muslim mencantumkan mudallis daripada du'afa wan majhul. Gitu kan? Karena kita sudah sepakat bahwasanya Sahih Bukhari itu kitab sahih kedua yang paling sahih yang ada di muka bumi ini setelah Al-Quran. Maka tidak mungkin Imam Bukhari dan Imam Muslim memasukkan riwayat-riwayat di dalam kitab sahihnya, walaupun itu riwayat yang ada mudallisinnya, pasti mereka akan memasukkannya dari mudallisin yang apa? Yang thiqat. Ya. Atau kalaupun mudallis itu meriwayatkan, maka pasti dia juga meriwayatkan dari yang juga sama-sama thiqah. Kenapa? Karena semua umat ini sepakat untuk menerima hadis-hadis yang ada di Bukhari dan Sahih Muslim. Maka kalau ditanya hukum asalnya hadis mudallis diterima atau tidak? Tidak. Kecuali satu, dari yang thiqah. Yang kedua, dia menegaskan saya dengar langsung. Yang ketiga, adanya di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Gitu kan kesimpulannya? Betul atau tidak? Taib. Sudah sampai sini ada pertanyaan seputar tadlis sebelum kita masuk ke muttarib? Jelas insyaallah? Ibu-ibu jelas? Atau makin pusing? Jelas insyaallah ya? Apa? Nah, nomor 5 lihat. Orang yang disifati lemah karena sebuah faktor yang lain. Memang di sini tidak disebutkan faktor yang lainnya, tapi biasanya faktor-faktor ini yang menyebabkan seorang rawi dianggap lemah. Contohnya apa? Rawi dianggap lemah tadi. Karena apa? Karena misalkan dia hafalannya lemah. Kemudian apa? Da'adil. Kemudian apa lagi? Khawarimul muru'ah dan lain sebagainya. Jadi ada faktor-faktor yang lain yang menjadikan dia udah lemah, betul-betul lemah udah. Udah dia lemah, riwayatkan juga dari orang-orang yang lemah. Itu yang dimaksud dengan poin yang keberapa? Yang kelima, ya. Makanya contohnya siapa? Abdullah ibn Abi Lahi'ah. Makanya lihat hadis-hadis yang biasanya dikategorikan derajatnya menjadi dhaif, itu biasanya ketika ada siapa ini? Abdullah ibn Lahi'ah. Nanti insya Allah besok saya kasih contoh beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Lahi'ah yang menjadikan akhirnya hadis ini menjadi apa? Jadi tidak sahih. Taib. Baik, masih ada waktu sedikit, kita masuk kepada muttarib. Nah. Iqra. Al-muttarib. Al-alif ta'rifuhu, al-ba' hukmuhu. Al-alif al-muttarib. Ma ikhtalafa ruwah fi sanadihi aw matnihi wa ta'addaru al-jam'u fi dhalika wa at-tarjih. Mithaluhu ma ruwiya an Abi Bakar radhiyallahu anhu annahu qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam araka shibtah qala sayyabatni hudun wa akhwatuha faqad ikhtulifa fihi ala nahwi asyrati awjuh faruwiya mawsulan wa mursalan wa ruwiya min musnadin Abi Bakrin wa Aisyata wa Sa'd ila ghairi dhalika min ikhtilafati allati la yumkinul jam'u bainaha wala tarjih fa in amkana al-jam'u wajaba wa antafa al-ittirab. Baik. Kita sudah paham tentang tadlis tadi. Tadlis itu ada berapa macamnya? 2. Tadlis isnad atau tadlis
syuyukh. Tadlis isnad itu seorang rawi mengatakan saya mendengar hadis dari guru saya, tapi dia melakobi gurunya dengan sesuatu yang tidak masyhur. Kemudian cara supaya orang tidak tahu bahwasannya dia mentadlis menggunakan redaksi yang apa? Seakan-akan dia mendengar langsung, gitu kan? Adapun tadlis syuyukh adalah seseorang yang mengatakan saya mengambil hadis dari syekh saya, ya. Saya mengambil hadis dari syekh saya, kemudian apa? Apa namanya? Atau dia mensifati terbalik ya. Tadlis isnad itu adalah seorang rawi yang dia katakan saya bertemu dengan guru saya, padahal dia tidak bertemu, kemudian dia meriwayatkan hadis dengan lafaz, dengan redaksi yang seakan-akan dia mendengarnya. Adapun syuyukh, dia mengatakan saya mendengar hadis dari syekh saya, mensifati syekhnya dengan sesuatu yang tidak masyhur, ya. Tujuannya adalah untuk apa tadi? Mentadlis sebuah hadis, apakah karena dia gengsi ngambil riwayat dari guru yang lebih muda, atau apa? Apa yang kedua tadi? Hah? Apa? Nah, seakan-akan saya banyak gurunya. Kemudian yang ketiga, ada faktor-faktor yang lainnya. Nah, adapun muttorib, ya, muttorib itu adalah makhtalafar ruwatu fi sanadihi wa matnihi au matnihi, yaitu seorang rawi yang berselisih dalam hal sanad dan matan. Ini banyak rawi, kemudian mereka berselisih antara apa? Sanad sama matannya. Ya, hadis yang para rawinya berselisih dalam sanad dan matan. Wa ta'adzara jam'u fi dzalika wat tarjih. Dan setelah diteliti, itu enggak bisa digunakan metode kompromi al-jama' dan juga tidak bisa digunakan metode tarjih. Tarjih itu pendapat yang paling terkuat. Jadi mudahnya memahaminya begini, ini ada hadis nih. Ya. Ternyata apa? Rawi-rawi hadisnya itu semuanya berselisih. Imma berselisih pada sanadnya atau berselisih pada matannya. Ini namanya muttorib. Makanya muttorib itu ittirab, apa? Goncang. Enggak tetap. Gitu. Karena apa? Masing-masing apa? Bingung. Riwayat mana yang benar? Matan mana yang benar? Gitu. Ini namanya apa? Muttorib. Pakai metode kompromi nggak bisa, ditarjih pun nggak bisa. Nah, nanti makanya dua-duanya akan diberikan contoh supaya kita lebih paham. Contohnya adalah di sini hadis yang diriwayatkan dari Abi Bakar radhiyallahu taala an. Annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu hari beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan araka syibta. Ya Rasulullah, aku melihat engkau telah beruban. Apa kata Nabi? Syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Aku dibuat beruban oleh Hud dan surat-surat yang lain yang memiliki kandungan yang semisal dengannya. Terkait dengan hadis ini, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, faqad ikhtulifa fihi ala nahwi asyrata aujuh. Ternyata hadis ini ya terjadi perselisihan sampai 10 bentuk. Baik pada riwayatnya atau pada matannya. Ada yang meriwayatkan mausul, berarti apa? Lihat nih. Ketika dikatakan hadis ini riwayatnya mausul, berarti bersambung sama Nabi. Tapi di sisi lain ada yang meriwayatkan dalam keadaan apa? Mursal. Berarti beda kan? Harusnya apa? Ketika hadis itu dihukumi dengan satu, maka berarti ini hadis misalkan tadi munqati, ini hadis mursal, ini hadis mu'dhal. Tapi enggak. Karena saking bedanya banyaknya riwayat yang ada yang menghukumi ini hadisnya apa? Mausul. Ada yang menghukumi apa? Mursal. Berarti kan beda-beda. Bisa difahami gambarannya. Ada yang mengatakan hadis ini hadisnya mausul sampai sama Nabi. Nabi yang mengatakan. Ada yang mengatakan ini hadisnya mursal. Apakah ini mursalnya mursal sahabi atau mursal tabi'i? Berarti kan beda. Secara derajat saja sudah berbeda, gitu kan? Wa ruya min musnadi Abi Bakar wa Aisyah wa Sa'ad ila ghairi dzalika min ikhtilafat allati la yumkinul jam'u bainahuma wala tarjih. Intinya apa, saking banyaknya riwayat tadi, ada terjadi perbedaan pada isnadnya, terjadi perbedaan pada matannya, sehingga pakai metode jama' nggak bisa, pakai metode tarjih nggak bisa. Maka yang seperti ini namanya hadis apa? Muttorib. Jelas? Dia apa? Goyang. Goyang itu kan nggak jelas kan ya? Dia mana nih?
Dibilang mausul enggak, dibilang mursal enggak, dibilang munqati enggak gitu kan ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian fa in amkanal jam'u wajib. Nah, kalau sekiranya hadis tadi setelah diteliti memungkinkan untuk kompromikan, maka wajib berarti boleh diamalkan. Jadi mudahnya gini, hadis muttarib itu kalau mungkin bisa ditarjih atau bisa dikompromikan, kita terima. Tapi kalau tidak bisa pakai dua metode ini apa? Tolak. Jelas? Jadi hadis muttarib itu kalau bisa dikompromikan atau ditarjih, terima. Tidak bisa, lepas. Gitu kan? Contoh. Nah, ini contoh nanti hadis yang bisa dikompromikan. Nah, misaluhu Aulas rib qarata ikhtilafur riwayat fi ma ahrama bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Yaitu tentang perselisihan riwayat tentang ihramnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada haji wada. Ya, pada haji wada. Kita lihat. Sebagian mengatakan bahwasanya Nabi itu ihram untuk haji saja. Kita tahu ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, walaupun ini pembahasan yang cukup panjang, saya tidak bahas tentang hajinya, bahwa haji itu kan ada 3 caranya. Ada ifrad, ada apa? Ada tamattu, ada qiran. Ya. Ada haji apa? Ifrad, tamattu, qiran. Nah, hadis ini beda-beda. Ada yang mengatakan Nabi itu ahrama bil haji faqat. Ya. Nabi itu niat ihramnya untuk haji saja. Nanti akan kita jelaskan sedikit. Ya. Contoh misalkan hadis ifrad. Ifrad itu mengerjakan haji dulu baru umrah. Itu namanya apa? Ifrad. Ya. Kemudian tamattu. Tamattu itu mengerjakan umrah terlebih dahulu baru haji. Itu namanya apa? Tamattu. Nanti masing-masing beda, ya. Kemudian ada namanya haji qiran, dilakukan menyatukan niat haji dengan umrah sekaligus. Nah, riwayat ini beda-beda. Ada yang mengatakan Nabi cuma niat haji saja. Kemudian ada yang mengatakan Nabi tamattu. Riwayat yang lain mengatakan Nabi qiran, menggabungkan antara umrah dan haji. Berarti kan ini riwayatnya apa? Beda-beda atau tidak? Beda-beda. Maka ternyata ini bisa digunakan dengan metode jamak. Kompromi. Berarti kalau bisa dikompromikan diterima atau tidak? Terima. Contoh di sini lihat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Iqra. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wala tanaqudu baina dhalik fa innahu tamatta'a tamattu'a qiran wa afrada a'mal al-hajj wa qarna baina an-nusukain al-umrah wal hajj fakana qarinan bi'tibari jam'ihi nusukain wa mufridan bi'tibari iktisarihi ala ahadi tawafaini wa sa'yain wa mutamatti'an bi'tibari taraffuhihi bitarki ahadi safarain wa in amkan at-tarjihu umila birrajih wa antafat tirabu aidan. Baik. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ternyata setelah diteliti maka hadis ini bisa digunakan dengan metode kompromi. Sebagaimana dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau wala tanaqudu baina dalik. Antara riwayat-riwayat tadi kata Nabi mengatakan Nabi cuma ihramnya haji saja, Nabi ihramnya adalah tamattu, Nabi ihramnya adalah qiran, seakan-akan Nabi ada 3 hadis yang kontradiksi, maka digunakanlah metode kompromi. Ternyata setelah dikompromikan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wala tanaqudu baina dzalik. Maka tidak ada tanakut di antara riwayat-riwayat tadi. Bagaimana dengan mengkompromikannya? Fa innahu tamatta'a tamattu'u qiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melakukan tamattu sebagaimana tamattu'nya qiran, yaitu menggabungkan antara umrah dan haji. Wa afroda a'malal hajj, tapi di sisi lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ifrad dalam amalan-amalan hajinya. Ya. Kemudian wa qarana bainan nusukain al umrah wal hajj. Kemudian Nabi melakukan haji qiran antara manasik umrah dan manasik haji. Fakana qarinan bi'tibari jam'ihi nusukain, maka berarti kalau secara niat ihramnya berarti Nabi niatnya niat qiran, yaitu menggabungkan antara 2 nusuk yaitu haji dan umrah, ya. Kemudian wa mufridan bi'tibari iktisarihi ala ahadi tawafaini wa sa'yain, tapi kalau dari sisi ya ifradnya Nabi hanya melakukan 1 tawaf dan 1 sa'i saja, ya.
Wa mutamattian, dan Nabi juga tamattu dari sisi apa? Nabi hanya melakukan 1 kali dalam safar. Ya. Memang mungkin agak bingung ini karena memang masalah haji. Ya, haji ini kalau kita tidak praktik langsung bingung. Jadi intinya gini, dari 3 ada yang mengatakan Nabi itu ifrad, Nabi itu qiran, Nabi itu tamattu, maka terjawab semuanya. Nabi itu ifrad pada sisi ini, gitu kan ya, mudahnya. Qiran pada sisi ini, tamattu pada sisi ini. Bisa dipahami? Mudahnya begitu. Ya. Ifrad hanya pada amalannya saja, qiran Nabi menggabungkan antara niat haji dan umrah, kemudian tamattunya karena Nabi hanya melakukan dalam 1 safar. Bingung? Nah, ya, itu contoh yang menggunakan tarjih. Intinya gini, pokoknya ketika hadis itu mutharib, kemudian dilakukan dengan metode tarjih memungkinkan, maka masih bisa apa? Diterima. Walaupun hukum asalnya mutharib itu nanti tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Berarti itu menunjukkan hafalan rawinya apa? Enggak mungkin. Kenapa? Karena yang satu bilang seperti ini, yang satu bilang seperti itu. Bisa dipahami? Yang si A bilang seperti ini meriwayatkan, yang si B meriwayatkan seperti ini, yang si C meriwayatkan seperti ini. Berarti para rawi yang ada dalam meriwayatkan hadis tadi apa? Enggak mungkin. Tidak apa? Sempurna hafalannya. Makanya hukum asalnya mutharib itu tidak diterima. Ya, tidak diterima. Itu hukum asalnya. Nah, kemudian nanti wa in amkana tarjihu mila birrajih. Kalau sekiranya bisa menggunakan metode tarjih itu pendapat mana yang paling kuat, maka berarti ittirubnya hilang. Sama, kalau bisa pakai metode kompromi, berarti hilang kemutaridannya, berarti masih bisa diamalkan. Nah, nanti insya Allah kita akan jelaskan contoh hadis mutharib yang bisa ditarjih, ya, atau sekarang saja sedikit lagi supaya nyambung nanti. Ya, ana baca langsung ya. Wa mithaluhu ikhtilafur riwayat fi hadithi Barirah radhiyallahu taala anha hina ataqat. Contoh hadis yang riwayatnya beda-beda, mutharib, tapi bisa ditarjih adalah perbedaan riwayat pada hadis Barirah. Barirah itu budaknya budaknya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita tahu ketika kejadian hadisatul ifk, ibunda Aisyah dituduh berzina dan berselingkuh dengan sahabat yang mulia Sofwan ibn Mu'attal. Saat itu kan Nabi sudah nunggu berbulan-bulan, sudah lebih dari sebulan, tidak ada juga wahyu yang turun. Sampai akhirnya Nabi manggil Ali bin Abi Thalib dan manggil Usamah ibn Zaid. Kemudian kalau Usamah bilang nggak mungkin ya Rasulullah, Aisyah itu wanita baik-baik. Tapi kalau kata Ali, ya Rasulullah, wanita di dunia ini banyak, tinggalkan saja Aisyah. Tapi dikasih saran, kalau engkau pengen jawaban yang pasti, temui siapa? Barirah. Nah, Barirah ini budaknya siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, hadis ini berbicara ketika Nabi SAW ataupun Aisyah ingin membebaskan Barirah. Maka Nabi mengatakan, fa khayyarahan nabiyyu baina an tabqa ma'a zawjiha aw tufariqah. Maka ketika seorang budak wanita sudah merdeka dan dia punya suami, maka Nabi kasih pilihan, engkau mau tetap sama suamimu atau mau pisah, mau cerai. Paham maksudnya? Jadi Barirah ini kan budak awalnya. Budak kemudian dimerdekakan oleh Aisyah. Ketika dimerdekakan kata Nabi, kamu pilih mau tetap sama suamimu atau apa? Bercerai. Ya. Karena begini, ikhwatai sama ikhwatai iman, ketika dia misalkan budak, kalau suaminya itu merdeka, maka boleh merdeka menikahi budak, betul atau tidak? Yang jadi masalah ketika suaminya ini masih budak, kemudian si Barirah yang menjadi merdeka, ya kan? Ini akan jadi masalah. Maka kata Nabi, boleh kamu bercerai atau tetap bersama suamimu. Hal kana zaujuha hurran au abdan. Nah, yang jadi masalah perbedaan riwayatnya itu pada apa? Suaminya itu budak atau merdeka. Jadi yang riwayat satu mengatakan budak, yang riwayat satu mengatakan apa? Merdeka. Lalu mana yang benar? Gitu kan? Ini jadi masalah. Maka dalam hal ini farawa al-Aswad an Aisyata radhiyallahu taala anha annaha kana hurran. Riwayat pertama ini diriwayatkan oleh Al-Aswad dari Aisyah bahwasanya suaminya Barirah ini merdeka. Jelas? Jadi riwayat pertama mengatakan suaminya Barirah apa? Merdeka.
Wa rawa Urwah ibn Zubair wal Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar annaha kana abdan. Tapi riwayat yang kedua yaitu riwayatnya Urwah ibn Zubair dan Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar bahwasanya suami Barirah itu apa? Hamba sahaya, abdan. Ternyata setelah diteliti warujjihat riwayatuhuma an riwayatil Aswad. Ternyata riwayatnya Urwah ibn Zubair dan Qasim ibn Muhammad itu lebih rajih. Bahwasanya suaminya Barirah itu apa? Budak. Pertanyaannya, dari mana tahu riwayatnya Qasim dan juga Urwah ibn Zubair itu lebih kuat? Dikarenakan satu, ya, bahwasannya Urwah itu ponakannya Aisyah dari ibu. Adapun Qasim itu ponakannya Aisyah dari bapak, sama-sama ponakan. Berarti Aisyah itu siapa? Bibinya mereka. Maka riwayatnya Aswad itu ditolak. Kenapa? Karena Aswad itu tidak ada hubungan sama Aisyah. Maka kalau sekiranya ada riwayat yang lebih faham tentang suami Barirah, maka jelas kita terima riwayatnya siapa? Orang yang kenal dengan Aisyah. Nah, karena Urwah ibn Zubair dan juga Qasim ibn Muhammad itu adalah ponakannya siapa? Aisyah, maka jelas mereka lebih tahu tentang siapa itu Barirah dan siapa suaminya Barirah. Maka dirojihkanlah pendapat siapa? Urwah ibn Zubair dan riwayat Urwah ibn Zubair dan Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar. Maka ini namanya apa tadi? Tarjih. Maka kalau sudah ditarjih tidak lagi muttarib karena sudah jelas. Jelas? Paham? Masya Allah. Sulit atau tidak? Nah, tapi insya Allah mudah-mudahan dipahami. Nah, itu namanya hadis muttarib. Jadi muttarib itu banyak riwayat berselisih. Kalau bisa ditarjih, ditarjih. Kalau bisa dikompromi, dikompromi. Kalau sudah ditarjih, sudah dikompromi, maka hilang kemuttaribannya. Kalau tidak bisa dikompromi, tidak bisa dirojihkan, berarti apa? Muttarib. Diterima atau tidak? Tidak diterima. Wallahu ta'ala alam. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah besok kita murojaah lagi untuk semakin menguatkan terkait dengan tadlis dan muttarib. Kemudian nanti insya Allah besok kita ambil idraj dan juga az-ziyadah, ya, hadis yang disisipi dan juga hadis yang ditambah seperti apa. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.